Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Dwi Istiani, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada topik 1, pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, akan saya jelaskan terlebih dahulu definisi dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi: pertama, berfokus pada kompetensi pembelajaran. Maksudnya, harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran, yaitu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Maksudnya di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran, sehingga nantinya pembelajaran akan lebih terencana dengan baik. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya, bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Di bawah bimbingan guru, siswa secara aktif bereksplorasi dan juga bebas mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, sehingga ketika belajar, siswa diberi kebebasan dalam memilih sumber-sumber pembelajaran yang diinginkan. Kemudian pada saat melakukan presentasi, siswa harus aktif bertanya kepada guru. Sehingga inilah yang dinamakan pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari topik ini? Setelah mempelajari topik ini, saya mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi dan penerapannya, di mana peserta didik memiliki karakteristik unik dan kebutuhan belajar yang beragam. Sehingga sebagai seorang guru harus bisa memetakan kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang diterapkan juga harus dapat mengakomodasikan kebutuhan peserta didik, sehingga tercipta kondisi yang baik dalam proses pembelajaran. Dan pada saat ini sedang dilaksanakan penerapan kurikulum merdeka, dan kurikulum merdeka ini merupakan salah satu langkah awal dalam proses pembelajaran, di mana nantinya pembelajaran akan lebih mengutamakan kebutuhan peserta didik. Kedua, bagaimana pengetahuan baru tersebut berkontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan pandangan baru bagi saya untuk bisa menerapkannya pada saat proses pembelajaran nanti. Dimulai dari melakukan diagnosis pada peserta didik untuk mengelompokkan berdasarkan kemampuan mereka, memberi materi belajar dengan media belajar yang menarik, misalkan berupa video ataupun gambar. Kemudian, ruang eksplorasi untuk diskusi dan memberikan penilaian dengan memperhatikan asesmen formatif dan juga sumatif. Lalu, materi apa yang berkoneksi dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi berorientasi pada kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Nah, materi ini berhubungan dengan model pembelajaran paradigma baru pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Nah, apa koneksi pembelajaran berdiferensiasi dengan pengajaran dan asesmen? Pada pembelajaran paradigma baru, guru diberi keleluasaan dalam merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Penerapan pembelajaran paradigma baru dilakukan diferensiasi pada setiap pembelajaran yang terdiri dari diferensiasi konten, proses, ataupun asesmen, dan satu lagi yaitu adanya diferensiasi lingkungan belajar. Jadi, dalam proses pembelajaran, guru bisa menerapkan salah satu diferensiasi tersebut.
Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan guru sebagai fasilitator. Dengan harapan pembelajaran paradigma baru ini selain berpusat pada peserta didik, juga akan tercipta kolaborasi antara peserta didik dengan peserta didik yang lain ataupun antara peserta didik dengan guru. Terima kasih. Salam semangat calon guru profesional.